warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok proyek turbin kali ini yang beranggotakan saya dan Rahman, dan ada Mas Mario dan Mas Rafi Baras, Mas Faras Mas Hidayat. Kali ini saya akan membuat desain turbin menggunakan aplikasi SolidWorks. Oke, yang pertama kita perlu aplikasi SolidWorks-nya. Oke, langsung saja kita menuju ke part. Pada di bagian sini kita ubah dulu filenya menjadi MMGS. Langkah selanjutnya kita pilih pandangan top plane, lalu membuat lingkaran. Oke, untuk lingkaran di sini kita kasih di diameter 150. Selanjutnya kita extrude di ukuran 2 mm. Klik OK. Selanjutnya kita sekat pada bagian sini, kita kasih di pandangan depan. Selanjutnya kita bikin garis bantu menggunakan centerline. Kita bikin 3 garis bantu karena kita mau bikin 3 baling-baling. Blade-nya kita bikin 3. Asal dulu untuk garis sini, lalu kita kasih dimensi dulu. Jarak antara garisnya kita kasih di 120. Setelah selesai, langsung kita bikin lingkaran pada setiap garis baru. Seperti ini, lalu kita trim bagian-bagian yang tidak digunakan lagi. Nah, karena kita memilih garis yang sebelah sini, jadi untuk garis sebelah sini kita hapus terlebih dahulu. Selanjutnya kita offset garis yang di sini dan yang satu di sini reverse antara 1 atau 2. Jika di 1 dirasa kurang, tapi 2. Set lagi dan yang satunya juga bisa kita tutup pada bagian ujung-ujung ini menggunakan garis line. Sudah kita membuat lingkaran pada bagian tengah blade-nya di sini.
kita kasih diameter 10. Oke, lalu kita trim bagian-bagian yang tidak diperlukan lagi. Oke, selanjutnya kita extrude. Kita pilih bagian yang di sini. Lalu ketinggiannya ini kita menggunakan di 50 mm. Nah, oke. Selanjutnya kita tutup bagian atas. Lingkaran ukurannya kita langsung sesuaikan dengan ukuran alas. Kita kasih ukuran dulu biar pasti 150 mm. Oke, langsung kita extrude 2 mm centang. Sudah jadi untuk desain dari lead turbin angin horizontal. Selanjutnya kita ke bagian ini, kita klik plan, kita klik bagian atas dan bawahnya sehingga keluar plan di bagian tengah. Kalau kita centang, klik bagian plan, kita bikin lingkaran lagi dengan diameter 10. Setelah itu kita extrude. Pada bagian ini kita direction, kita ganti ke mid plane. Ukurannya kita sesuaikan karena tadi di 150 di 250, maka kita bikin di 260 mm. Kurang panjang, jadi kita bikin di 270. Oke, sudah jadi untuk desain turbin horizontal. Untuk proses selanjutnya pada bagian akses akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan jangan lupa kita save dulu. Maaf tadi, save dulu dengan format IDS biar bisa terbaca di aplikasi aksesnya. Oke. Proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Aplikasi yang bernama Ansys Workbench. Saya melanjutkan rekaman dari SolidWorks. Di sini pertama-tama kita akan memilih menu pada Fluid Flow yang dalam kurungnya Fluent. Kita klik 2 kali ya teman-teman. Nah, ketika sudah muncul ada 6 kolom di sini. Di sini kita akan memilih yang kolom kedua yaitu geometri. Kita klik sekali, lalu kita klik kanan.
Nah, di sini ada New Design Modeler Geometry. Kita klik 2 kali. Oke, ditunggu ya teman-teman. Nanti setelah tampilannya masuk, nah dia akan berubah tampilannya. Akan seperti ini tampilannya. Oke, yang pertama yaitu kita akan menginput file dari SolidWorks turbin angin yang telah kita buat sebelumnya. Kita masuk ke menu file, lalu kita pilih menu yaitu import external geometry file. Nah, di sini jenis filenya sudah saya buat yaitu dari SolidWorks yang bernama Balin. Kita pilih, kita klik open. Nah, ketika di sini belum muncul gambarnya, kita akan memunculkan gambar pada layar ANSYS ini. Kita klik import, lalu kita generate. Nah, sudah muncul gambarnya, sudah kelihatan ya teman-teman. Di sini gambarnya. Oke, lanjut ke menu berikutnya yaitu kita klik menu tool, lalu kita klik enclosure. Nah, di sini kita ganti yang shape-nya yang tadinya box menjadi silinder. Setelah itu cushion-nya kita ganti ke uniform. Oke, setelah itu kita generate. Nah, kita zoom out, sudah kelihatan ya silindernya. Lalu jangan lupa kita generate. Setelah ini sudah, kita masuk ke menu tool lagi, masuk ke seperti semula enclosure. Nah, di sini sudah box benar, non uniform sudah benar, tidak usah diganti-ganti. Kita masuk ke FD3 nya kita ganti yaitu 2, dan FD6 nya kita ganti 4. Setelah itu kita generate. Nah, kita zoom out, sudah masuk. Setelah itu kita generate lagi. Oke, setelah sudah, kita masuk ke tool, ganti kita menu ke name selection. Kita akan merubah namanya. Nah, kita klik pada bagian depan, kita play, kita ganti namanya menjadi masuk. Jangan lupa kita generate. Kita masuk lagi ke tool, ke name selection, kita pilih tembok sampingnya ya, ada 4. Oke. Nah, ketika sudah dipilih semua, play, kita ganti namanya menjadi wall atau tembok. Jangan lupa kita generate. Setelah itu kita masuk ke tool, name selection, kita pilih pada bagian belakang turbin. Nah, kita klik play, kita ganti keluar. Setelah sudah, kita generate seperti awal. Nah, untuk menu ini sudah selesai. Kita close. Di sini sudah tanda centang pada menu geometri. Setelah itu lanjut kita pada menu mesh atau meshing. Kita klik 2 kali. Oke, lagi loading ya teman-teman. Ada bacaannya starting meshing. Aplikasi ANSYS ini memang cukup berat, bisa dibilang cukup berat. Jadi untuk mengaplikasikan ANSYS ini membutuhkan device yang mumpuni, karena memang aplikasinya lumayan berat. Oke. Nah, setelah sudah muncul gambarnya pada layar ini, kita klik mesh pada bidang ini, kita klik mesh. Terus plusnya kita klik apakah sudah centang. Oh sudah, ini sudah centang semua. Lalu kita generate. Oke, kita tunggu dulu, masih loading. Nah, setelah sudah, kita merubah pandangannya dengan mengeklik tanda panah X seperti ini. Nah, ketika sudah, kita potong yaitu ke menu section plane. Kita potong segini. Ya, kita kira-kira segini ya teman-teman, agar tidak terpotong turbinnya. Nah, kita bisa lihat hasil potongannya. Oke, sudah terpotong. Lalu kita generate. Oke, ketika sudah di generate, lalu kita close. Jadi pada menu mesh ini hanya memotong bagian atasnya saja ya. Nah, ketika sini belum centang, kita klik pada menu update project. Oke, kita tunggu.
masih dalam proses update project. Nanti ketika proses update projectnya telah selesai, dia akan berubah menjadi centang hijau. Nah, ini teman-teman, pada kolom mesh sudah centang hijau, dan kolom setupnya ini centang hijau, tapi setupnya nanti akan berubah lagi karena kita belum masuk ke menu setup. Oke, nah menu setup akan berubah menjadi tanda tanya. Itu tandanya kita belum men-setting pada menu setup. Setelah ini kita akan masuk ke menu setup. Oke, sudah selesai, kita klik OK. Kita masuk pada menu setup dengan mengklik 2 kali. Nah, ketika sudah muncul, kita klik pada bagian double precision, lalu kita klik start. Oke, masih dalam loading proses. Nanti ketika sudah loading selesai, gambar akan muncul pada menu setup. Oke, di sini masih jalan loading. Oke, sudah muncul, kita klik OK. Nah, di time-nya kita ganti yang transient. Ketika sudah, kita masuk pada menu model. Kita masuk ke klik pada viscose. Oke, kita klik pada menu model K epsilon. Lalu kita OK. Kita masuk ke bagian cell zone. Nah, di sini ada menu fluid. Kita klik 2 kali. Oke, di sini kita klik pada bagian mesh motion. Tanda tentang, yang lainnya tidak usah ya teman-teman. Kita klik pada bagian mesh motion saja. Oke, setelah mesh motion sudah, di sini speednya, rotatory velocity-nya kita ganti 6,59. Komanya kita menggunakan titik ya. Ini 6,59 itu dari mana? Saya dari modul yang diberikan oleh dosen pembimbing saya. Kita apply, kita close. Ketika sudah, kita masuk ke menu boundary selection. Nah, di sini kita pilih masuk. Tipenya kita ganti yaitu ke velocity inlet. Nah, di sini velocity magnetnya kita ganti yaitu kecepatan angin kita. Saya mengumpamakan simulasi turbin ini yaitu di bagian pantai selatan Jogja, yaitu saya mengecek pada BMKG sekitar kecepatan anginnya itu 10 km. Kita convert ke meter per second menjadi 3,8. Oke, kita play. Terus lalu kita close. Setelah sudah, kita masuk pada menu bagian initialization. Nah, di sini kita ganti initialization metodenya, kita ganti hybrid. Lalu jangan lupa kita initialize. Oke, di sini udah dibaca hybrid initialize is done. Lalu kita masuk pada menu run calculation. Oke, number of time speednya kita ganti menjadi 30. Terus max-nya kita ganti menjadi 100. Time speednya kita ganti 0,01. Oke, cukup 3 kolom ini saja yang dirubah, yang lain tidak usah. Setelah sudah, lalu kita pencet klik calculate. Nah, di sini nanti akan proses render simulasi grafik diagram simulasi anginnya yang berada pada daerah pantai selatan Yogyakarta. Oke, di sini grafiknya lagi proses menghitung berjalan. Bisa dilihat teman-teman semua. Ini persenannya akan selesai, proses rendernya mencapai 100%. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Nah, ini sudah berjalan 3%. Ini grafiknya. Yang berwarna pink ini yaitu ada epsilon dan x velocity. Yang berwarna biru muda ini yaitu ada k-nya. Dan yang berwarna biru tua ini yaitu ada z velocity-nya. Dan yang berwarna hijau ini yaitu ada Y velocity, dan yang berwarna hitam ini adalah kontinuitasnya atau kontinuitasnya.
Oke. Nah, di sini prosesnya masih berjalan 10%, teman-teman. Pada proses render ini memang cukup memakan waktu yang cukup lama. Makanya kenapa pada aplikasi Ansys ini disarankan untuk menggunakan device yang mumpuni, karena ketika device-nya belum mumpuni, dia akan gagal pada proses simulasi turbin angin pada saat render seperti ini ya teman-teman. Oke, mari kita tunggu. Prosesnya sudah berjalan 40%, lumayan cukup cepat juga ya teman-teman. Sudah berjalan 40 dan sekarang posisi 50%. Ini lumayan cepat teman-teman. Nah, sudah berjalan 60%, 63%, 66%, 70%. Ini sampai 100% ya teman-teman. Baru nanti ada bacaan is done, tandanya telah selesai. Nah, 80%, 83%, 86%, 90%. Ini termasuk cukup cepat ya teman-teman. Biasanya itu dia agak lama. Oke. Calculation is complete, kita oke. Nah, setelah itu kita masuk pada menu reports. Kita klik 2 kali. Kita klik pada forge. Nah, di sini kita blok semua dari bawah. Lalu kita print. Nah, ini dia hasil teman-teman. Tidak minus ya. Karena biasanya kalau ada salah langkah atau salah pemasukan, itu nanti dia hasilnya akan minus. Gitu teman-teman. Oke, mungkin tutorial penggunaan Ansys dari saya cukup sekian. Saya mewakili dari kelompok saya, yaitu nama saya Amario Prananda Sakti, dan teman saya yaitu Adnan Fatur Rahman, dan teman saya satu lagi yaitu Faras Nur Hidayat. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.